yaitu hanya memiliki 2 pintu ya Sobat Setir untuk kiri dan kanannya, dan dia memiliki dimensi pintu yang cukup lebar nih. Di sini untuk overall dashboardnya dia juga eye-catching dan playful banget ya Sobat Setir. Ada perpaduan antara warna hitam, di sini ada kayak leather belt gitu ya warna Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan, bagi sama gue Ola. Tentunya di sebelah gue masih bersama Changan Lumin Sobat Setir, micro EV yang gemes banget yang udah kita bahas eksterior dan interiornya. Dan sekarang gue mau nyobain untuk sensasi berkendaranya, gimana sih rasanya berkendara dengan mobil yang gemes ini di jalan raya Sobat Setir. Yuk kita cobain, let's go! Nah Sobat Setir, sebelum kita jalan, di sini gue mau nunjukin dulu hal yang lucu dan gemes dari si Changan Lumin ini nih Sobat Setir. Jadi ini adalah kuncinya si Changan Lumin, dan kalau kalian lihat di sini ada logo smile kayak gitu. Nah sebenarnya ini adalah fungsinya untuk finding car Sobat Setir. Jadi kalau kita bingung, kita lupa parkir di mana, kita bisa nyari mobilnya dengan cara kita pencet aja si smile ini, dan dia lampunya akan kedap-kedip kayak gini Sobat Setir. Gitu, lucu banget kan? Ya udah sekarang kita langsung cobain yuk, let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di dalamnya dari Changan Lumin Sobat Setir, dan kita lagi nyobain ya sensasi berkendaranya sendiri. Sebelumnya kita bahas dulu nih dari posisi duduknya Sobat Setir. Nah di sini memang untuk posisi duduknya gue sebenarnya kurang dapet ya, karena untuk pengaturannya dia kurang fleksibel. Dia untuk joknya cuma bisa maju mundur, dan recline angle-nya bisa maju mundur juga Sobat Setir, cuman dia nggak bisa naik. Dan dia untuk si setirnya dia tuh nggak bisa tilt dan teleskopik. So setirnya tuh fix kayak gini Sobat Setir. Jadi yang bisa gue atur hanya posisi dari maju mundurnya sendiri nih Sobat Setir sama recline-nya. Dan di sini gue merasa untuk posisinya itu agak ketinggian dari bagian setirnya sendiri. Jadi pas gue menyetir itu pandangan gue tuh masih ngelihat setir bagian atasnya di sini nih Sobat Setir. Tapi untuk overall sih masih oke ya. Cuman setidaknya kalau memang dia bisa diatur untuk tiltnya, itu akan lebih better sih Sobat Setir gitu. Karena kan mengingat cewek-cewek di Indonesia mungkin kayaknya agak kecil-kecil ya, pendek-pendek, kecil-kecil, petit-petit ya kayak gue ya, di 157 cm aja nih Sobat Setir. So kalau dia bisa tilt, itu akan lebih baik nih Sobat Setir gitu. Dan kalau kita lanjut lagi, kita bahas untuk si bantingannya sendiri Sobat Setir. Menurut gue si EV mungil ini itu memiliki karakter suspensi yang emang agak sedikit keras atau sedikit stiff di sini Sobat Setir. Nah, dari suspensi yang keras ini dia itu berusaha meredam untuk kelimbungannya Sobat Setir, karena mengingat dimensinya dan bentuk dari si mobil ini itu memang agak boxy dan lumayan tinggi ya Sobat Setir, si dimensinya sendiri. Jadi kalau dia memiliki suspensi yang terlalu empuk, pastinya akan membuat dari mobil ini tuh sangat limbung saat kita berakselerasi atau saat kita belok-belok di jalanan ya Sobat Setir gitu. Cuman di sini stiff atau dari bantingannya yang cukup keras ini itu masih oke banget, masih bisa ditoleransi Sobat Setir. Bukan keras yang nggak enak, tapi keras yang masih nyaman juga nih Sobat Setir untuk kita pakai di dalam perkotaan, melibas jalanan-jalanan atau patahan-patahan tol yang nggak rata di Jakarta nih Sobat Setir gitu. Nah kalau kita bahas dari sisi kelimbungannya, di sini untuk steeringnya menurut gue kalau kita coba zigzag kecil kayak gini itu masih belum begitu berasa ya untuk kelimbungannya Sobat Setir. Cuma kalau kita memang zigzagnya agak besar kayak gini, itu memang dia agak ngebuang-buang. Dan sekali lagi di sini itu dia memiliki dimensi yang cukup tinggi ya Sobat Setir. Ya menurut gue masih nggak apa-apa Sobat Setir, masih oke dengan kelimbungannya seperti ini, nggak yang parah-parah banget nih Sobat Setir. Lagi pula dia juga sudah berusaha meredam kelimbungannya ya dengan memiliki suspensi yang cukup keras tadi nih Sobat Setir gitu. Cuma so far dari steeringnya dia bukan tipe steering yang berat, agak sedikit ringan Sobat Setir, mengingat bannya juga memiliki ukuran yang kecil ya. Jadi masih pas dan cocok banget nih dipakai buat cewek-cewek nih Sobat Setir. Apalagi dalam perkotaan kita mau selap-selip ya di area kemacetan, itu masih oke banget nih Sobat Setir gitu. Di sini juga untuk dimensi setirnya juga masih oke, nggak yang kebesaran, nggak yang kecilan, genggamnya juga masih enak di sini nih. Jadi nice banget nih Sobat Setir. Dan kalau kita bahas masalah blind spot ya Sobat Setir, menurut gue blind spot dari mobil ini itu minim sekali. Meskipun kalau kita lihat di sini pilar A-nya itu kalau bagian bawahnya tuh sebenarnya agak tebel ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini jendelanya dan kacanya depan belakang tuh gede-gede banget Sobat Setir. Kalau kita lihat di sini kacanya juga gede banget, kaca depan juga gede banget ya. Dan kaca belakang juga kalau kita lihat dari spion tengah di sini juga itu cukup besar nih.
Jadi masih aman banget dan membantu banget penglihatan kita nih Sobat Setir, gitu. Nah, kalau kita bahas lagi untuk si kekedapan kabin ya, mungkin ini penting juga nih buat kalian Sobat Setir. Nah, kekedapan kabinnya menurut gue lumayan oke ya. Kita tes buka jendelanya. Petuasnya ada di bagian tengah Sobat Setir. Kayak gini. Ada suara angin-angin, ada sedikit road noise, dan ada suara motor dan mobil lewat dari sebelah sana ya. Dan kalau kita tutup, yes, dia itu bisa lumayan meredam suara-suara di luar ya Sobat Setir. Cuman emang masih masuk sedikit-sedikit, cuman masih oke banget karena nanti juga akan ketimpa, kan kita akan mendengarkan audio ya. Kita bisa menggunakan Apple CarPlay, kita bisa menggunakan connect Bluetooth dari head unitnya yang ada di sini, dan kita akan mendengarkan lagu juga, so akan terdam pasti suara-suaranya nih Sobat Setir. Dan untuk road noise mungkin akan masuk sedikit-sedikit ya Sobat Setir, cuma itu nggak masalah banget, masih bisa ditoleransi dengan baik nih di dalam mobil ini Sobat Setir, gitu. Nah, kalau kita bahas dari sisi tenaganya ya, di sini menurut gue untuk tenaga sebuah micro EV udah cukup banget karena dia memiliki kapasitas di 48 PS dan torsinya ada di 87 Nm, dan dia itu memiliki kapasitas baterai di 28,8 kWh nih Sobat Setir. Range yang dapat ditempuh adalah 301 km nih. Tentunya udah cukup banget ya untuk sebuah micro EV dengan dimensi yang compact dan gemes banget kayak gini Sobat Setir. Range-nya juga 301 km, menurut gue ini udah oke banget sih kalau kita pakai di dalam perkotaan Sobat Setir. Misalnya buat ngantor atau nganter anak ke sekolah ya, udah cocok banget ya pastinya. Dan kayaknya kalau kalian pakai ke arah Bogor sana Sobat Setir masih oke juga sih, gitu. Nah, kalau kita coba tes kayak gini, lumayan berasa ya Sobat Setir tenaganya, cuman dia akan lebih berasa menjambaknya kalau kita ganti ke sport Sobat Setir untuk si driving mode-nya. Di sini dia punya Eco dan Sport, dan sekarang kita udah ganti ke Sport. Kalau kita gas langsung kayak gini, dia akan lebih berasa menjambaknya Sobat Setir. Dan dia juga agile banget nih mobilnya, jadi kalian harus hati-hati ya. Kecil-kecil cabai rawit nih Sobat Setir mobilnya, gitu Sobat Setir. So far gue sih suka-suka aja ya sama mobil ini, cuman mungkin tadi problemnya hanya di untuk posisi duduknya aja sih Sobat Setir, kalau gue agak ketinggian ya. Tapi overall menurut gue mobil ini oke banget dan nyaman banget ya Sobat Setir. Tenaganya juga nggak main-main ya untuk sebuah compact SUV EV kayak gini nih Sobat Setir. Nah, kalau dari tadi gue mention soal spaciousnya nih Sobat Setir, dan mention soal dia adalah sebuah micro EV alias dia memiliki dimensi yang compact, tapi tenang aja, karena gue udah sempat mention juga di video part 1, dia itu memaksimalkan penggunaan semua space yang ada di dalam kabinnya Sobat Setir. Jadi meskipun gue menyetir kayak gini dengan posisi kayak gini, tetap berasa spaciousnya nih Sobat Setir. Kebantu juga pasti dengan jendelanya yang udah besar-besar juga ya. Dan di sini juga konsol tengahnya plong banget Sobat Setir, dia nggak ada sekat sama sekali, jadi kaki gue bisa selonjoran kayak gini nih. Jadi nyetir juga auto relax, enjoy banget Sobat Setir. Jadi untuk perjalanan jauh juga masih oke banget nih, mantap. Nah, gimana nih menurut kalian Sobat Setir setelah gue nyobain dan ngasih tau kalian ya beberapa poin sensasi berkendara dari si Changan Lumini ini Sobat Setir. Tentunya highlight pertama adalah dia dimensinya compact, jadi gampang satset ya di perkotaan yang high traffic kayak di Jakarta ini Sobat Setir. Dan tenaganya juga oke banget nih Sobat Setir untuk sebuah micro EV kayak gini ya. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga Rp222 juta nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Coba kasih komentar di bawah ya. Nah, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @sirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi nyari mobil bekas harga cerdas dan berita otomotif lainnya, bisa langsung aja kunjungin di website kami di www.sirkanan.co.id. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan!